Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan Kamil dari kelas 3E, yang mana saya akan menjelaskan tugas dari Bapak dosen, yakni Bapak Abdul Halim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menghindari perkelahian belajar, minuman keras dan narkoba. Namun di sini sebelum saya menjelaskan mengenai materi tersebut, saya akan membacakan pengantar terlebih dahulu. Jadi di setiap kehidupan itu harus memilih, ya, yang mana setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi di sela-sela beraktivitas, kalian dapat memilih kegiatan positif atau negatif. Jadi seperti yang negatif pada di era sekarang ini, contohnya kegiatan yang kayak candu minuman keras atau narkoba tuh ya. Jadi itu harus dijauhi karena kegiatan yang negatif. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan atas kegiatan tersebut. Iya. Jadi kita harus memilih, pada kehidupan itu harus ada pilihan gitu. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi. Yang mana materi yang pertama ialah perkelahian antar pelajar. Jadi di semua persekolahan atau lembaga-lembaga itu pasti ada yang mana yang namanya perkelahian antar pelajar gitu. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar, bukan membuat keonaran, perilaku penyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Jadi adik-adik, Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema gitu. Apalagi di dunia pendidikan itu, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi. Kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tahanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain gitu. Jadi adik-adik coba dengarkan ya mengenai kasus pada materi yang saya jelaskan ini. Ini sangat ramai di dunia sosmed, di kalangan itu wes ya. Jadi harus benar-benar untuk memilih kegiatan yang positif itu adik-adik ya. Di sini di buku materi ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain gitu. Jadi tinggalkan kegiatan yang negatif itu, tinggalkan gitu. Jadi mengenai di materi perkelahian antar pelajar itu sudah sangat ramai di kalangan manapun gitu. Jadi di sini ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu ya ini berkelahian antar pelajar dan tawuran gitu. Keduanya bagian dari problema di dunia pendidikan. Wah, itu sangat besar problemanya itu. Nah, faktor dari materi yang saya jelaskan tadi itu pentingnya faktor pentingnya adanya perkelahian belajar itu, jika kita sepakat bahwa perkelahian belajar menjadi bagian dari kenakalan remaja, termasuk kelainan perilaku remaja pada umumnya, maka banyak faktor penting adanya perkelahian belajar, antara lain yang pertama rasional ses, yaitu adanya perkelahian belajar disebabkan faktor individu. Faktor individu, motivasi, pilihan dan kemauannya sendiri.
Yang kedua, social disorganization itu, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu faktor individu, yang kedua faktor lingkungan. Terus yang ketiga, strength, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar. Itu. Terus mungkin dari materi yang dari masalah apa perkelahian antar belajar itu mungkin cukup difahami oleh semua adik-adik ya. Apalagi sudah apa mengenai perkelahian antar belajar itu sudah ramai banget gitu. Mungkinlah sudah dipahami. Terus yang kedua, perihal tentang narkoba atau disebut miras ya. Itu sama ramenya juga itu. Apalagi di kalangan yang bukan apa istilahnya ya, bukan di dunia luar gitu ya. Seperti yang anak-anak yang tidak mondok cuma sekolah aja itu sangat ramai mengenai narkoba. Jadi sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini kan pengertiannya khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang mana arti tersebut, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Itu dari Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu, halaman 70. mungkin dari bacaan ayat tersebut adik-adik bisa memahami ya mengenai tentang narkoba, minuman keras atau miras itu ya. Jadi jauhkanlah, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif itu, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana itu akan bermanfaat bagi orang lain. Tuh, yang pertama itu mengenai perkelahian antar pelajar tuh ya, problemnya di materi ini. Terus yang kedua itu mengenai narkoba. Jadi pengertian narkoba di sini tuh atau disebut juga khamr, yaitu jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Ya, kan sudah tahu ini kan sudah jelas banget bahwasannya kelakuan seperti ini kelakuan yang tidak positif, kelakuan yang negatif. Jadi adik-adik untuk meninggalkanlah kelakuan seperti ini. Kalau seperti di pada sekarang ini yang ramai-ramainya kayak alkohol itu kan, itu sangat ramai di kalangan dunia luar itu bahaya, itu ya bahaya. Itu termasuk jenis khamr juga. Alkohol itu merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis. Itu antara lain disinfektan, pembersih, pelarut dan bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamr, dan itu berarti diperbolehkan atau tidak haram. Jadi itu kalau dipergunakan dengan cara baik atau dipergunakan dengan contohnya seperti sampean itu untuk buat obat ketika sampean luka, itu dibuat alkohol, itu bisa, nggak apa-apa tuh alkohol itu ya. Nah, kalau dijadikan minuman miras itu nggak boleh, itu haram, karena ya tadi itu akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran diri seseorang. Itu mengenai narkoba ya. Nah, narkoba ditinjau dari Islam itu ya, istilah narkoba ditinjau dalam Al-Quran itu memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni
satu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya. Disebabkan bersamaan ilat, sebab, landasan atau motivasi hukum. Dalam hal narkoba maka disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamr. Tuh, jadi narkoba ditinjau dari Islam itu tidak apa ya? Tidak dijelaskannya, namun mengenai narkoba itu ada didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya. Jadi itu narkoba menurut ditinjau dari Islam itu. Namun narkoba ditinjau dari hukum Indonesia adalah narkoba adalah singkatan dari nar. Nar itu narkoba, ko itu psikotropika, dan ba itu bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi dan lain sebagainya itu bahan-bahan adiktif itu. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik stensis maupun semi stensis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan pergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu sudah dijelaskan bahwa di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tuh mungkin mengenai di penjelasan narkoba tadi, mungkin pada penjelasan tadi para murid-murid atau para adik-adik mungkin jelas ya, mungkin paham. Saya lanjut saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu di sini ya. Oh, mungkin di sana sudah diringkas jadi dua, minuman dan narkoba itu diringkas jadi dua. Jadi materi pada kali ini yaitu perkelahian antar pelajar, narkoba dan minuman keras. Tuh, yang jadi problematika pada di era sekarang ini. Maka dari itu pesan dari saya, dari pengantar yang sudah saya sampaikan tadi, hidup itu memilih ya, mana sampean itu harus memilih yang positif dan yang negatif gitu. Jadi yang negatif itu tinggalkan, pilihlah yang positif aja. Apalagi pada di era sekarang itu, kayak contohnya tadi di materi yang saya jelaskan itu banyak banget sekarang itu. Mungkinlah dari awal sampai saat ini teman-teman sudah mengerti yang saya jelaskan, bahwasanya narkotika, narkoba dan perkelahian antar pelajar itu sangat-sangat kelakuan yang negatif. Jadi jauhkanlah. Jadi mungkin penjelasan pada kali ini saya akan akhiri. Kurang lebihnya atas penyampaian saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.